Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarmadi dari kelas MB101. Saya sini akan mempresentasikan untuk tugas ekonomi mikro dengan judul peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Latar belakangnya adalah Indonesia adalah menganut sistem ekonomi campuran, di mana pasar tetap berjalan, tapi pemerintah ikut mengatur kondisi tertentu untuk menjaga kestabilan ekonomi. Kebutuhan pokok adalah contoh barang yang tidak bisa dibiarkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Karena perubahan kecil dari sisi produksi atau distribusi bisa langsung berdampak besar pada masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok biasa terjadi cepat dan terasa langsung oleh rumah tangga. Barang-barang seperti beras, minyak, gula, dan telur merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa digantikan. Sehingga ketika harga naik, banyak keluarga yang akan mengalami tekanan ekonomi. Rumah tangga berpendapatan rendah khususnya sangat terpukul karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk membeli makanan. Intervensi pemerintah menjadi penting untuk menjaga kestabilan harga agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tanpa campur tangan pemerintah, gejolak harga dapat menyebabkan kekerasan sosial, penurunan daya beli, dan memperlebar tingkat ketidaksetaraan ekonomi. Penyebab harga naik yaitu adalah kenaikan harga kebutuhan pokok seringkali disebabkan oleh gangguan pasokan. Misalnya, cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan turunnya hasil panen membuat sejumlah barang yang tersedia di pasar menjadi lebih sedikit dari biasanya. Kondisi ini diperparah jika harga pupuk atau ongkos transportasi meningkat. Karena biaya produksi dan distribusi menjadi mahal, sehingga harga kebutuhan pokok input pun ikut naik. Dua, dari sisi permintaan. Lonjakan kebutuhan pada momen tertentu seperti Ramadan, Idul Fitri, atau hari besar lainnya membuat harga naik karena konsumsi meningkat. Ketika banyak orang membeli barang yang sama dalam waktu yang bersamaan, sementara pasokan tidak bertambah, harga relatif menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Yang ketiga, selain itu, perilaku spekulasi dan penimbunan barang oleh sebagian pelaku usaha juga bisa menyebabkan harga naik. Ketika stok ditahan dan tidak segera dilepas ke pasar, masyarakat merasa barang langka dan harga pun bergerak naik. Faktor global seperti perubahan harga impor atau gangguan produksi di negara lain juga bisa turut mempengaruhi harga barang di dalam negeri. Tujuan stabilisasi harga. Tujuan utama pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok adalah agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani lonjakan harga yang tiba-tiba. Stabilitas harga juga membantu menjaga kondisi ekonomi rumah tangga, sehingga masyarakat tidak perlu mengurangi konsumsi atau mengorbankan kebutuhan yang penting lainnya. Selain melindungi masyarakat, stabilisasi harga juga menjaga agar inflasi tidak terlalu tinggi. Jika harga kebutuhan pokok naik secara tidak terkendali, maka harga barang-barang dan jasa lain pun ikut terdorong naik, sehingga mempengaruhi seluruh struktur ekonomi. Hal ini dapat mengganggu aktivitas usaha dan mengurangi daya beli masyarakat secara luas. Selain melindungi masyarakat, stabilisasi harga juga mencegah agar inflasi tidak terlalu tinggi. Jika harga kebutuhan pokok naik secara tidak terkendali, maka harga barang dan jasa lainnya ikut terdorong naik sehingga mempengaruhi seluruh struktur ekonomi. Hal ini dapat mengganggu aktivitas usaha dan mengurangi daya beli masyarakat secara luas. Operasi pasar. Operasi pasar dilakukan ketika harga kebutuhan pokok naik terlalu tinggi atau stok pasaran terlihat menipis. Dalam operasi pasar, pemerintah menyediakan barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Tujuannya agar masyarakat dapat mengakses harga yang lebih terjangkau. Cara ini sering digunakan ketika muncul gejolak harga yang bersifat mendadak. Selain itu, menurunkan harga, operasi pasar juga membantu meningkatkan rasa aman bagi masyarakat. Ketika pemerintah hadir dan menyediakan barang-barang murah, kepanikan dapat ditekan dan masyarakat tidak ikut berlomba-lomba membeli secara berlebihan. Walaupun cukup efektif, operasi pasar tidak bisa dilakukan terus-menerus karena ketersediaan stok pemerintah terbatas. Operasi pasar biasa dilakukan di pasar tradisional, kantor kelurahan, atau titik keramaian agar mudah dijangkau masyarakat. Penyaluran CBP. CBP atau cadangan beras pemerintah adalah persediaan beras nasional yang digunakan sebagai alat intervensi harga. Ketika harga beras dan pasokan berkurang, pemerintah menyalurkan CBP untuk menambah stok di pasaran, sehingga beras menurun secara bertahap. Penyaluran CBP dilakukan pada kondisi tertentu seperti gagal panen, bencana alam, atau ketika harga naik terlalu tinggi.
Dengan adanya CBP, diharapkan pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengatasi kenaikan harga tanpa harus mengandalkan impor setiap kali terjadi gangguan pasokan. CBP juga digunakan untuk mendukung program bantuan pangan dan penanganan darurat. Pengelolaan CBP harus dilakukan dengan baik agar stok tidak terlalu cepat habis dan agar kualitas beras tetap terjaga saat disalurkan. Subsidi dan bantuan pangan. Subsidi dan bantuan pangan diberikan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah agar mereka tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan seperti beras gratis, BLT, dan subsidi minyak goreng membantu mengurangi beban pengeluaran ketika harga kebutuhan pokok naik. Program subsidi juga mencakup dengan dukungan seperti Program subsidi juga mencakup dukungan kepada produsen seperti petani dan nelayan. Misalnya, subsidi pupuk diberikan agar biaya produksi tetap terjangkau sehingga petani bisa terus menanam tanpa terbebani kenaikan biaya. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi ongkos angkut untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah. Dengan subsidi ini, harga barang di wilayah terpencil tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. HET atau harga eceran tertinggi adalah batas maksimum untuk komoditas pokok agar masyarakat tidak membeli barang dengan harga yang terlalu tinggi. HET diterapkan pada komoditas penting seperti beras, minyak goreng, gula, dan daging agar harganya tetap terkontrol. Jika harga di pasokan naik jauh dari HET, pemerintah akan melakukan pengawasan dan intervensi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pedagang tidak menaikkan harga secara berlebihan dan tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Namun penetapan HET harus realistis sesuai kondisi pasar. Jika harga pasar lebih tinggi daripada harga HET dan pedagang dipaksa menjual dengan harga margin kecil, beberapa dari mereka bisa enggan menjual barang tersebut sehingga menyebabkan kelangkaan. Pengawasan terhadap penimbunan. Pemerintah melalui Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan aktif melakukan pengawasan terhadap gudang distributor untuk memastikan tidak ada penimbunan barang. Penimbunan biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih dengan menciptakan kelangkaan buatan agar harga naik. Ketika ditemukan stok barang tidak segera distribusikan, pemerintah bisa memberikan sanksi atau memaksa barang tersebut dilepas di pasar. Pengawasan ini penting untuk menjaga harga di pasaran tetap wajar dan masyarakat tidak dirugikan. Pengawasan penimbunan biasanya dilakukan lebih intens ketika harga tiba-tiba naik tanpa alasan atau ketika terjadi lonjakan permintaan. Impor dilakukan pemerintah ketika produksi dalam negeri tidak cukup memenuhi kebutuhan atau ketika harga naik terlalu tinggi. Dengan menambah pasokan melalui impor, harga di pasar dapat kembali turun karena stok bertambah. Namun impor harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat. Jika impor dilakukan pada saat petani sedang panen, harga gabah lokal bisa turun dan merugikan produsen dalam negeri. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan impor sangat penting agar tidak memberikan dampak negatif yang sangat besar. Impor biasanya dilakukan dalam jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak membuat pasar jenuh dan tetap melindungi produsen lokal. Distribusi dan logistik. Biaya distribusi seringkali menjadi faktor utama penyebab harga barang di beberapa wilayah lebih tinggi. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, sehingga tantangan logistik sangat besar. Jika jalur distribusi terhambat atau ongkos kirim terlalu tinggi, harga barang akan naik secara otomatis. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengembangkan program tol laut yang membantu mempercepat distribusi ke wilayah-wilayah terpencil. Program ini juga menurunkan biaya angkut sehingga harga di wilayah timur tidak terlalu jauh berbeda dengan di wilayah Jawa. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan sistem penyimpanan agar proses distribusi menjadi lebih efisien. Dampak konsumen. Ketika harga kebutuhan pokok stabil, masyarakat dapat merencanakan pengeluaran dengan lebih baik. Hal ini membuat konsumsi tetap terjaga sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi keluarga maupun UMKM di sekitar mereka. Stabilisasi harga juga menurunkan potensi kepanikan atau ketakutan masyarakat terhadap kenaikan harga. Masyarakat merasa lebih aman dan tenang ketika pemerintah mampu menjaga harga tetap wajar. Namun, kebijakan stabilisasi yang terlalu menekan harga juga bisa berdampak negatif kepada pedagang kecil. Jika harga diturunkan terlalu jauh dari harga modal, pedagang akan kesulitan mendapatkan keuntungan. Contoh dampak konsumen. Program bantuan pangan seperti pembagian beras gratis sangat membantu keluarga miskin dalam mengurangi pengeluaran bulanan.
Dengan beban belanja yang lebih ringan, mereka dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk kebutuhan lain seperti pendidikan atau transportasi. Stabilisasi harga minyak goreng dan telur juga terasa bagi mahasiswa, pekerja informal, atau keluarga-keluarga yang tinggal di kota besar. Barang tersebut sering digunakan sehari-hari sehingga harganya stabil dan konsumsi tetap terjaga. Operasi pasar dan subsidi juga membantu mencegah kenaikan harga ekstrim pada momen tertentu seperti menjelang puasa. Dampak untuk produsen. Produsen seperti petani dan peternak merasakan manfaat ketika harga stabil karena mereka dapat memperkirakan pendapatan dari hasil usahanya. Stabilitas harga juga membuat mereka lebih percaya diri untuk berproduksi dan tanpa takut mengalami kerugian besar. Namun kebijakan yang terlalu fokus pada konsumen bisa membuat produsen tertekan. Misalnya, ketika harga terlalu rendah atau ketika impor lakukan dalam jumlah besar, harga jual produsen bisa turun sehingga kebutuhan mereka menipis. Keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan produsen harus tetap dijaga agar produksi tetap berkelanjutan dan tidak menurun di masa depan. Contoh dampak untuk produsen. Petani biasanya mengalami penurunan harga ketika impor beras masuk saat panen raya. Hal ini membuat panen mereka tidak laku dengan harga yang seharusnya, sehingga pendapatan petani menurun drastis. Peternak ayam juga sering mengalami tekanan ketika harga pakan naik, tetapi harga telur ditetapkan pemerintah agar tetap terjangkau. Biaya produksi menjadi tinggi, sementara harga jual tidak bisa dinaikkan, sehingga sebagian peternak mengalami kerugian. Dagang kecil juga terdampak ketika operasi pasar menjual harga lebih murah dari harga modal yang mereka sudah mereka keluarkan. Untuk kesimpulannya adalah, pemerintah menggunakan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, operasi pasar, penyaluran CBP, subsidi, HAT, pengawasan penimbunan, impor, serta perbaikan sistem distribusi merupakan kombinasi kebijakan yang bekerja bersama untuk mengendalikan fluktuasi harga. Setiap kebijakan memiliki fungsi-fungsi masing-masing, ada yang untuk jangka pendek, ada yang untuk jangka panjang. Pemerintah perlu mengatur penggunaan setiap instrumen dengan tepat waktu agar hasilnya efektif. Stabilisasi harga sangat penting untuk melindungi masyarakat dan memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen juga harus dijaga agar sistem pangan nasional tetap berkelanjutan. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.